Sudah sekian, baru ada pertanyaan. Waktu itu, sewaktu Bung Karno datang ke sini, itu Buaya hadir. Hadir aku. Dan ini hutan semuanya ini. Selamat datang lagi teman-teman. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berhadir di rumah tokoh adat Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Sabran Ahmad. Di sini saya berkesempatan juga untuk menanyakan tentang sejarah berdirinya Ibu Kota Kalimantan Tengah, menanyakan juga tentang bagaimana kondisi Kalimantan Tengah sebelum kemerdekaan, dan juga saya juga berkesempatan untuk menanyakan tentang bagaimana pembagian-pembagian dari suku Dayak itu kan ada bermacam-macam. Nah, kebetulan kali ini saya berkesempatan menanyakan langsung kepada ahlinya. Nah, mau lihat, jangan lupa sebelum melanjutkan videonya like, share, dan subscribe. Di Kalimantan Tengah itu ada segala suku Dayak Ngaju, Dayak apa. Begini ceritanya. Kita sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah. Ini bukunya. Nah, ini kalian harus belajar ini. Jadi di Kalimantan Tengah ini sudah diadakan penelitian bahwa ada 4 suku besar. 4 suku besar yang sudah diteliti lah. Itu namanya suku yang terbesar di Kalimantan Tengah. Pertama, suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju. Nah lah, jadi Ngaju itu jangan arti bahasa daerah Ngaju, Ngawa lain. Jadi Ngaju itu memang nama suku. Nama. Nah, dan yang kedua suku Utdanum. Suku Danum. Utdanum itu mereka tuh tinggal di pedalaman di mana-mana lah, Utdanum. Dan yang ketiga suku Maanyan. Suku Maanyan. Nah, lah Barito yang Timur. sekarang Maanyan itu letaknya di Barito Timur. Lah. Dan yang keempat suku Lawangan. Suku Lawangan. Lawangan itu di Pantai Barito. Di Pantai Barito. Nah, jadi Pantai Barito itu ke hulunya Buntok. Kaulanya Buntok. Nah, terus sampai ke Muratebeh, terus ke Puruk Cau. Yang di pinggir sungai Barito itu suku Lawangan. Bukan Bakumpai itu, Bu ya? Iya, itu termasuk. Oh, Lawangan itu Bakumpai, Bu? Iya, termasuk Bakumpai. Jadi Bakumpai masuk sedikit ini. Jadi habis Bakumpai Lawangan. Jadi Bakumpai itu anak suku. Anak suku. Bukan induk suku. Anak suku Dayak Ngaju. Anak suku Dayak Ngaju. Iya, Bakumpai itu. Dan suku Lawangan. Dan kalau di daerah Muratebeh itu desa-desa itu kan bisa berlainan bahasa kan? Iya. Nah, itu Lawangan itu. Lawangan. Lawangan. Nah, itu. Nah, itu. Jadi ada 4 suku besar. Dan 4 suku besar ini mempunyai anak suku 143 anak suku di Kalimantan Tengah ini. Nah, aku kada hafal nama anak suku. Salah satunya Bakumpai. Iya, salah satu Bakumpai. Nah, salah satu Bakumpai itu anak suku. Jadi bahasa Bakumpai itu hampir sama dengan bahasa Dayak Ngaju. Iya, hampir. Dan Dayak Ngaju itu, bahasa Dayak Ngaju itu sudah diputuskan di Tumbang Anoy kemarin menjadi bahasa Persatuan Daerah Dayak Kalimantan Tengah. Nah, itu Dayak Ngaju. Nah, itu jadi itulah. Jadi ada 4 suku, dan suku itu punya anak suku yang banyak. Mula-mula Perda ini terbit, Bue yang pelaksanaannya. Aku di Ketua Dewan Adat. 9 tahun berarti dari tahun 2010 berarti, Bu? Iya, Kurang lebih berarti. Iya, Baik, iya. baik. PCPR 1 200 biji rumah itu hadiah Bung Karno, bukan dosen. Rumah tambah lagi PC P lagi R ujung. Jadi tiap angka itu rumah di pinggirnya jalan itu PCPR itu pun punya riwayat. Jalan mana itu, Bu, kalau sekarang tuh? Jalan Anggrek. Oh, Jalan Anggrek. Iya, Jalan Anggrek. Nah, itu. Kan aku tunjukkan. Oke, selamat datang lagi teman-teman. Kali ini bersama Buaya kita, Buaya Sabran Ahmad. Kita sedang berdiri di Tugu yang menandakan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957, tanggal 23 Mei, Buaya. Ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berdiri sejarahnya Kalteng dan apa maksudnya berdirinya Tugu ini, apa kaitannya, karena memang Tugu ini juga berdiri di samping Tugu Soekarno yang tangannya sedang menunjuk. Nah, karena kita langsung dengan pelaku sejarahnya ada, Buaya waktu itu juga ada di sini sewaktu
terjadinya pidato itu. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai saja. Nah, Ya. pertama Bue, mohon izin Hafiz bertanya, ini kira-kira sejarahnya itu seperti apa ini Bue? Berdirinya Tugu Pancang ini Bue. Ya. Jadi Tugu ini begini. Kalimantan Tengah ini diresmikan dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 57 tanggal 23 Mei 57 Undang-Undang Darurat nomor 10. Nah, justru itu ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Mei. Karena didirikan dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 tanggal 23 Mei berlakunya undang-undang. Nah, jadi setahun kemudian Bung Karno datang ke Kalimantan Tengah ini untuk menancapkan tiang pertama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Ya ini. Ini tiang pertama. Tiang pertama ini kayu ulin ini di Kayu dalamnya. ulin berarti ini Bue. Di kayu ulin. Berarti ini kira-kira berapa tahun itu kayu ulin dulu itu Bue? Sampai jadi beton ini. Itu setelah didirikan tanggal 17 Juli tahun 57 di sini ya jam 10 pagi Bung Karno menancapkan tiang pertama. Menancapkan langsung Iya. Jadi digantung begini, digantung tali ke sana. tali ke sana. Ya. Jadi tali itu yang diputuskan ini turun. Oh iya. Iya. Oh, itu berarti sudah ada digali. Sudah digali ini kayu ulin 10-10. Kayu ulin 10. Iya, balok ulin. Nah, setelah itu baru diulas dengan batu ini. Nah, lalu dibuat ini. Ya ini, nah, 17 Juli tahun 57 lah, pemancangan tiang pertama Kota Palangkaraya. Jadi kota ini dulu dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggal itu belum namanya Palangkaraya. Apa itu namanya dulu? Pahandut. Oh, iya. Coba baca Undang-Undang Darurat nomor 10. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang pertama namanya Pahandut. Palangkaraya belakangan. Setelah dicari namanya oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh orang Dayak, yang pertama nama ibu kota kita ini bukan Pahandut. Pahandut nama daerah ini. Tapi kita namakan Palangka. Nah, itu gambar Palangka yang di atas itu. Oh, yang di atas itu. Iya, itu Palangka namanya. Tempat Keranjang itu. Iya, keranjang. Iya. Jadi Palangka itu tempat. Palangka. Berarti raya tempat Raya itu yang besar. Oh, yang jadi besar. tempat yang besar. Jadi Palangkaraya Kalimantan Tengah ini nanti tempat yang besar. Benar. Ya, itu Palangka namanya. Palangka. Jadi Palangka yang besar. Jadi Kalimantan Tengah ini diidentikan dengan Palangka yang besar. Jadi Palangkaraya. Ya. Nah, ada kaitannya lah Bu dengan di belakang itu kan Sungai Kahayan. Iya. Nah, kenapa apa memang sengaja ini ditaruh tiangnya ini dekat dengan sungai itu? Nah, ini baru ada pertanyaan. Sudah sekian Kalimantan Tengah ini 64 tahun kan? 64 tahun. 64 tahun berdiri. Baru ada pertanyaan. 60 Kenapa Tugu ini diletakkan tepi sungai? Nah, karena begini. Zaman dahulu sungai ini jalan raya. Jalan raya benar Bu. Jalan raya. Ada 11 sungai besar di Kalimantan Tengah merupakan jalan raya. Jadi justru itu Tugu ini diletakkan di tepi jalan raya. Nah, iya Bu. Nah, baru ini ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan dulu, ya. Sebenarnya dibuat di tengah kota sana. Seharusnya di tempat untuk 1000 tahun yang akan datang. Kalau ini kan bisa erosi nih. Oh ya benar. Nah, Bu, ya. Dan ini Bapak Teras Narang membuat patung ini setelah hampir jabatan beliau berakhir. Jadi beliau hampir dekat dengan akhir jabatan beliau. Jadi tidak sempat beliau merencanakan di mana. Sebenarnya bukan di sini Tugu ini. Di tengah tempat yang terhormat untuk 1000 tahun yang akan datang. Ya. Berarti ini saran masukan untuk pemimpin Kalteng. Jadi pemimpin Kalteng yang akan datang tolong diperhatikan. Kalau perlu dipindahkan Tugu ini. Ke daerah mana Bu bagusnya? Ya, ini dilihat aja sekitar ini kan. Daerah tengah bundaran besar Tengah itu bundaran gimana Bu? Boleh. Boleh. Ya, kalau memang dikehendaki oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, itu. Jadi ditanyakan lagi ke masyarakat Kalimantan Tengah. Iya, akan ditanyakan nanti. Dan ini
peletakan. Dan kalian memahami lah arti Paduka PYM ini. Paduka yang mulia, Bu. Iya, Paduka yang mulia apa artinya? Coba aku tanya. Yang terhormat. Oh, bukan. Apa? Paduka yang mulia ini artinya kalau dalam bahasa Belanda, dalam terjemahan bahasa Belanda ini, Paduka ini kita rakyat kecil sangat merendah di bawah sinar sepatu penjajah. Itu arti Paduka itu. Itu kalimat yang sangat merendah ini. Berarti kita ini menunjukkan kerendahan hati. Iya, maksudnya itu, kerendahan Bu. hati. Berarti bukan artinya itu malah kita jadi orang sombong, bukan? Bu? Bukan. Tapi kita ini karena kita orang dijajah. Kita ini dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun. Ya. Benar-benar, Bu. Ya. Nah, Paduka yang mulia. Jadi Paduka ini arti ya Paduka itu kita yang merendah. Merendah. Pertanyaan selanjutnya ini, Bu, ada kaitannya. Nah, kan pertama beliaunya tiang ini atau tugu pancang ini pertama ya, Bu, ya. Ya. Kemudian di sana itu ada patung Bung Karno, bisa kita lihat di belakang sedang Ya. menunjuk. Ya. Nah, jadi kalau peribahasanya itu banyak pemuda sekarang itu ingin bertanya itu, Bu, tafsirnya kenapa, kan ada maknanya itu, Bu, kenapa patung Bung Karno itu menunjuk? Ini sebenarnya terpisah dari tugu ini. Terpisah Ini itu. belakangan ini. Belakangan, Bu. Belakangan daripada tugu ini. Tugu ini tahun 57. 57. Jadi ini berapa tahun yang belakangan baru dibuat. Tapi ada kaitannya, Bu. Kalau aku menganggap tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Jadi ini memang patungnya Bung Karno karena kita rasa hormat dengan beliau selaku presiden yang pertama yang pernah datang ke Palangkaraya meresmikan satu-satunya ibu kota provinsi yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Satu-satunya, Bu. Satu-satunya. Dan Kalimantan Tengah ini, lah dibentuk oleh pemerintah kabinet yang ke-17. Kabinet ke-17. Ya. Dan Provinsi Kalimantan Tengah provinsi nomor yang ke-17. Nah, dan Desa Pahandut tempat tugu ini didirikan, desa yang ke-17 dari Muara Sungai Kahayan. Atasan tiang ini gue 17 berarti. Iya, ya ini. Yang ini 17 berarti. Iya, ini menggambarkan angka 17. Nah, maksudnya tameng itu apa tuh, gue? Yang di tengah itu? Itu sebenarnya sudah kusuruh ganti ini. Kenapa itu, gue? Ini bukan tameng orang Dayak. Ini lain-lain, bukan masyarakat Dayak punya ini. Ini. Berarti Ini Talawang namanya. Talawang ini. Talawang ini tidak pantas yang bergambar gigi ada di sini kabar orang. Karena berarti Talawang tuh ada maknanya, Oh iya, Ada makna. perisai itu. Inggih. Perisai. Perisai. Jadi ini tidak benar ini. Sudah kusuruh ganti ini. Ya. Baik. Nah, gue. itu. Dan patung ini tidak ada hubungan dengan ini. Dengan tugu ini, patung Bung Karno. Belakangan ini. Nah, jadi hanya dibuat-buat aja. Tapi maknanya menunjuk itu apa itu, gue? Nah, saya kurang tahu. Kurang tahu itu. Saya tidak ada dalam karena belakangan baru sekarang. Benar. Baru sekarang. Jadi tidak benar kalau dihubungkan dengan ini. Karena ini kan sudah sekian puluh tahun. Benar. Nah, jadi ini ditaruh belakangan. Sebenarnya beliau ini, tugu ini bukan di sini letaknya. Seharusnya di mana, gue? Mesti di tengah kota yang ini, karena kota ini sudah kota besar. Oh iya. Iya. Benar. Dan sebenarnya letak beliau ini jangan di tepi sungai. Tapi di Harus di tempat terhormat. supaya mungkin menghindarkan erosi itu gue. erosi dan lain sebagainya. Baik. Untuk 1000 tahun yang akan datang. Berarti pikir panjang nih, Pikir gue. panjang. Jadi ini perlu gubernur yang akan datang perlu memikirkan ini. Oke. Perlu dipikirkan. Itu gue waktu itu sewaktu Bung Karno datang ke sini itu gue hadir di Hadir aku. Dan ini hutan semuanya ini. hutan masih berarti Tidak gue. ada. Belum ada kantor DPRD ini, Jauh. Beliau datang kemari. setapak berarti ini, gue. Ayah. Ya, bisa lewat Jadi- mobil. Dari sini. Dari di sini dulu. Oh, Tenda atau dibuat tenda. Beliau datang lewat kapal kah, gue, atau Jadi lewat- beliau tidur di Pahandut. tidur di Pahandut, Di Pahandut di pesanggaran daerah. lewat pakai mobil. Lalu beliau kemari. Beliau duduk di atas jeep tua. Jeep tua Di isung. diusung. Didorong
Oh, didorong, Jeep Bu. tua itu. Saking anunya. Karena ini pasir, luluk. Oh, iya iya. Jalannya sampai ini luluk pasir. Pasir dalam Nggak ada aspal, nggak ada pasir. Ini jalan tepi ini dulu. Jalan tepi ini dulu. Nah, aku hadir di sini aku. Itu suasananya itu bagaimana itu, Bu? Suasana jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya, Lebih rendah kayak itu, Bu, atau kayak gitu? Jadi masyarakat kumpul dari mana-mana. Kumpul. Dengan perahu mereka. Dengan perahu berarti datang dari sana, berarti? Dari sana sini datang. Dari Kapuas. Iya, dari Kapuas, dari mana. Jadi tahulah, Nggih. Anjir Banjar, Anjir Kelampan itu ratusan perahu yang tertahan di sana karena surut. Surut. Nggak bisa mengikuti. Nggih. Lagi Nah, kemarau tuh berarti, Bu? Iya, kemarau. Lagi kemarau. Lagi kemarau. Nah, ya bulan Juli itu kan kemarau. Ya Oh, seperti inggi. ini, kemarau sudah. Nah, jadi masyarakat yang datang menghadiri di sini 3 hari sebelumnya sudah hadir di sini. Karena beliau lewat Banjarmasin datang dengan pesawat sampai Banjarmasin, dari Banjarmasin dengan kapal kemarin. Nah, yang kapal. Itu suasana, jadi kan banyak nih, Bu, kami kalau khusus pemuda lahir tahun 97, Bu, Iya. membaca sejarah Bung Karno ini paling dari buku-buku. Iya. Dari Kalau aku memang aku ikut menghadiri karena Beliau aku pada waktu itu di samping aku panitia pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan aku ketua Persatuan Pelajar Kalimantan. Oh, gitu. Satu Kalimantan. Satu berarti? Kalimantan aku. Dan aku pernah mengadakan Kongres Pelajar se-Kalimantan Waktu ini. itu jabatan letnan, Bu, berarti. Itu zaman perjuangan. Oh, zaman pangkatnya. perjuangan, pas Itu itu sudah waktu perjuangan tidak dipakai dalam perjuangan ini. Oh, inggi. Tapi itu disimpan aja. Oh, inggi. Dan aku seorang perwira dulu. Oh, inggi. Seorang perwira. Ya. Dan, Jadi- Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya. Jadi Bung Karno itu kan terkenal olah atau ulung, Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana suasananya waktu itu, Bu? Suasananya cukup meriah. Dan keliling ini manusia nih. Keliling Keliling walaupun ini. hutan waktu itu, Bu, Meskipun hutan, padang mesisin ini. Padang mesisin, hutan rimba ini. Tidak ada sebiji rumah-rumah, ada rumah-rumah penduduk di tepi itu dipindahkan sudah. Dipindahkan. Dipindahkan, sudah dipindahkan. Lah, Berarti suasana ini dulu sekitar 63 tahun yang Iya, lalu itu, Bu, itu iya. berarti memang hutan, Bu. berarti? hutan. Ini tidak ada melihat sebiji sebungkah batu, tidak ada ini. Inggi. Tidak ada. Nah, jadi kenapa maka ditaruh di tepi kali? Karena dianggap sungai itu jalan raya. Supaya dekat, Bu. berarti. Supaya dekat, jadi terjangkau. orang melihat dari sungai, orang melihat ini ada tugu. Inggi. Nah, itu. Pertanyaan kaitannya dengan Cilikriwut, Bu, Bapak Cilikriwut. Iya. Nah, Bapak Cilikriwut ini kan tokoh pendiri Kalteng. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan waktu itu, Bu, pengalamannya waktu bersama beliau itu kayak gimana, Bu? Dengan beliau itu memang sebagai gubernur, lah, sebagai gubernur, dan kami tidak bisa rapat karena kita jarak dengan rakyat dengan gubernur itu lain. Oh, berbeda tapi Bu, Iya. tapi kenal, Bu, sejak Iya, kenal. Kalau Cilikriwut itu dengan Tambi itu memang keluarga dengan Tambi. Tapi itu kami belum kawin. Iya. Iya, nah itu. Dan aku dengan Pak Cilikriwut kenal sejak beliau jadi Bupati di Sampit. Oh, jadi bupati dulu berarti, Bu? Iya, beliau jadi Bupati di Sampit. Nah, beliau itu katanya penerjun juga, Bu, benar itu, Bu? Angkatan Udara. Nanti aku jelaskan itu. Oh, baik, Bu. Setelah. Nah, jadi beliau dulu jadi Bupati Sampit, justru riwayat itu hari ini tidak terungkap ini. Lah, karena ini kan kita hanya selayang pandang ini. Selayang pandang. Selayang iya, Bu. pandang. Nanti mungkin besok Ada sesi khusus ya berarti, Bu, atau besok atau lusa aku ceritakan mulai dari titik awal pembentukan provinsi ini. Siapa-siapa orangnya, bagaimana pahit getirnya, sampai ke kongres, sampai ke membentuk kantor gubernur di Banjarmasin. Oh, kantor gubernur Banjarmasin dulu. Di Banjarmasin pertama dulu. belum ada dulu di Oh, sini. belum ada. Oh, baik, Bu. Nah, berarti beliau itu memang tapi pemimpin yang karismatik juga, Bu. Iya, dengan Pak Cilikriwut itu merayat. Merakyat, Bu. Itu yang penting berarti, Bu. Pemimpinnya harus Iya. merakyat. Dan tidak ada satu gubernur yang menyamai beliau. Kenapa itu, Bu? Apa yang spesial dari beliau? Karena begini, kalau pagi-pagi beliau langsung ke kantor, Masuk ke kantor, beliau tidak terus masuk kantor. menyapa rakyat dulu, Bu. Lah, beliau melihat tukang sapu, Oh, melihat tukang sapu. tukang rumput Tinggi. yang keliling ini. Ini keliling kantornya ini. Itu kantor beliau tuh yang rendah itu. Di belakang DPRD ini. Iya. Nah,
Ini. Oh, tapi ini dulu bukan DPRD, Bu. Bukan. Ini kantor gubernur dulu. Iya, kantor gubernur. Sebelum dipindah ke bundaran kecil itu. Iya, kantor gubernur. Nah, jadi beliau itu dulu datang kepada Disapa. Ya? berigas anak lah. Nggih. Anak sekolah. Yo, Pak, sekolah. Berigas gitu. Yo, berigas sih. Berarti ditanya satu-satu berarti. Memang begitu. Itu berarti pemimpin. Dan Bu. beliau itu kalau malam itu sering naik mobil jalan sendiri. Oh, tanpa ajudan berarti, Dia Bu. tanpa ajudan. Dan kalau ada tiang listrik yang roboh kena dari kayu. Tuh. Nggih. Dia mesti bilang, kilometer sekian tiang listrik roboh, Oh, belum perbaikan. Nggih. Nah, itu. Nah, terakhir Bu untuk kesempatan ini Bu, sebagai pemuda Bu, kami itu mencari tokoh masyarakat kiranya yang bisa memberikan kami motivasi. Nah, alhamdulillah memberikan kesempatan untuk Hafiz ini bertanya kepada Bu. Kiranya menurut Bu sebagai pemuda Kalimantan Tengah, terlepas sukunya apapun, intinya tinggal di Palangkaraya ini, apa masukan dari Bu supaya kami ini bisa membanggakan Kalimantan Tengah, Bu? Dan yang paling penting meniru Pak Cilik Riwut. Meniru Pak Cilik. Iya. Kenapa Bu? Karena beliau itu sangat merakyat. Sangat merakyat. Beliau tidak merasa seorang gubernur. Oh, nggih Bu. Kalau dia datang ke desa, ke kecamatan, kemana, dia selalu tidak minta dilayani. Berarti sebagai pemuda kita tuh harus rendah hati, Bu. Iya, harus rendah hati, harus rendah hati. Jadi Pak Cilik tidak ada gubernur, 15 gubernur Kalimantan Tengah ini yang sudah kita lewati, tidak ada seperti Pak Cilik Riwut. Pintar itu mencari hati rakyat itu, membina hati rakyat. Rakyat itu selalu sayang dengan beliau, selalu mana Pak Cilik Riwut, semuanya mau salaman. Iya, nah berarti itu. kayak Soekarno juga berarti. Iya, nah itu. Jadi beliau itu orang yang sangat disayangi karena beliau itu tidak merasa dia seorang gubernur. Dia merayat. Dia kalau datang ke desa, dia mesti jalan ke rumah-rumah rakyat. Baik, Bu. Terakhir pesan Bu untuk pemuda apa nih, Bu? Nah, saya kira tata cara Bapak Cilik Riwut memimpin itu perlu dicontoh. Nggih. Dan para pemuda harus rendah hati, Baik. tinggi budi, Nggih. ya. Dan saya minta pemuda Kalimantan Tengah harus belajar. Harus belajar, Bu. Harus belajar. Nah, agar masyarakat Dayak, karena di Kalimantan ini orang Dayak, masyarakat Dayak bisa sama-sama dengan suku-suku bangsa Indonesia yang lain, sejajar kita itu ya. Nah, jadi karena orang Dayak dulu tuh selalu jelek, selalu punya konotasi yang tidak baik. Padahal enggak kan, Bu. Nah, ya itu. Sebenarnya kita sama aja. Sama aja. Orang Dayak itu dulu miskin, orang Dayak bodoh, orang Dayak makan orang Dayak bisa potong kepala. Katanya, benar tidak? Tidak, Bu. Tidak. Itu karena kita dijelek-jelekan. Berarti itu tanggung jawab sebagai pemuda untuk menjelaskan Untuk itu, Bu. justru itu kami membentuk provinsi ini. Okay. Ya. Agar kita bisa memberi jawaban bahwa orang Dayak sama dengan suku-suku yang lain. Baik, terima kasih Bu. Ya, Berikut teman-teman sebuah kehormatan Bu untuk bisa mewawancarai Bu. Semoga ini bukan yang terakhir Bu. Ya. Masih banyak yang bisa kita Dan bahas. mungkin 1-2 hari ini kalau datang kita di rumah akan kuceritakan dari awal pembentukan provinsi sampai ke akhir. Oh, inggih, sampai Bu. aku ke Baik, ya, Bu. mumpung aku masih ingat. Siap, lah, Bu. Inggih. Ya. Tolong Siap, divideokan, Inggih. bisa diputar kembali siapa-siapa pemimpin yang pertama, bagaimana cara ini dan lain Biar sebagainya. bisa jadi Iya. pelajaran sesuai Iya, tauladan jadi gitu, Bu. dan Kalimantan Tengah ini masyarakat Dayak ya tidak bisa dipisahkan dengan agama. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang Dayak satu, agama apa saja dia tetap orang Dayak. Harus sukun berarti, Iya, Bu. syukur ya. Benar. Dan